Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Fitri Ramadhani, dan 4 orang rekan saya lainnya, yaitu Naura Kaskanaila, Husna Haris, Nadia Fahira, dan Rafiza Hanum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah metode penulisan laporan. Penelitian dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana kantin merupakan salah satu fasilitas yang paling sering digunakan oleh mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Untuk memperoleh data yang objektif dan relevan, kami telah melakukan survei secara langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala sebagai pengguna kantin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke poin pertamanya, yaitu latar belakang. Pada poin latar belakang ini, seperti yang kita ketahui, kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala merupakan salah satu fasilitas penunjang yang sering digunakan mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk makan, beristirahat, maupun berinteraksi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kantin memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan mahasiswa. Pelayanan yang diberikan kantin seperti kecepatan, ketepatan, kebersihan, sikap petugas, serta kenyamanan lingkungan dapat memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa. Namun, kepuasan yang sering dirasakan mahasiswa terhadap pelayanan kantin tidak selalu sama. Berdasarkan kondisi tersebut, kami melakukan survei secara langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kantin. Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan kantin serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari penelitian ini. Terdapat 3 poin utama dalam rumusan masalah ini. Pada poin pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kantin FEB USK secara keseluruhan. Kepuasan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari kualitas makanan, tetapi juga dari pelayanan yang diterima mahasiswa saat menggunakan kantin. Melalui poin ini dapat diketahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan mahasiswa atau masih terdapat kekurangan. Pada poin selanjutnya, penelitian ini membahas bagaimana persepsi mahasiswa terhadap aspek-aspek pelayanan yang ada di kantin FEB USK. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan pesanan, sikap petugas, kebersihan lingkungan kantin, serta kecepatan pelayanan. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut penting karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan mahasiswa sebagai pengguna layanan kantin. Dan pada poin terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek pelayanan mana yang dinilai sudah memuaskan dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan. Dengan mengetahui hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbaikan yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan kantin FEB USK dapat ditingkatkan ke depannya. Dengan demikian, ketiga rumusan masalah ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kantin FEB USK secara menyeluruh. Bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kantin FEB USK berdasarkan kuesioner. Dan yang kedua, bagaimana memahami pengalaman mahasiswa dalam menggunakan layanan kantin termasuk pelayanan petugas, kebersihan, dan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, ada mengidentifikasi poin kekuatan dan kelemahan pelayanan sebagai dasar rekomendasi perbaikan bagi pengelola kantin ke depannya. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Jadi, manfaat penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, bagi pengelola kantin,
yang kedua bagi mahasiswa peneliti, yang ketiga bagi fakultas. Di bagian pengelola kantin, manfaatnya yaitu memberikan masukan nyata dari mahasiswa untuk peningkatan kualitas layanan, kenyamanan, kebersihan, dan efektivitas pelayanan sehari-hari. Kalau untuk bagi mahasiswa menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian lapangan, mulai dari penyusunan kuesioner, observasi, dan analisis data. Kalau yang ketiga yaitu bagi fakultas menjadi acuan dalam melakukan perbaikan fasilitas dan pelayanan bagi mahasiswa agar suasana kampus lebih nyaman dan kondusif. Jadi, metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan pelayanan kantin berdasarkan data atau angka yang telah diperoleh dari responden. Lokasi penelitian berada di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, dengan waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025, sampai terdiri dari 36 mahasiswa aktif yang dipilih secara purposif, yakni mereka yang hanya pernah membeli di kantin tersebut. Analisis yang digunakan adalah perhitungan persentase untuk melihat kecenderungan jawaban responden pada setiap indikasi pelayanan. Yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode agar data yang diperoleh lebih akurat, objektif, dan komprehensif. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi langsung. Observasi dilakukan secara langsung ke area kantin untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Hal ini diamati untuk meliputi tingkat kebersihan, alur antrian, kehadiran, dan kinerja petugas, serta suasana kantin baik pada jam sepi maupun jam ramai. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami situasi sebenarnya tanpa melalui perantara. Yang kedua yaitu kuesioner tertutup. Peneliti menyebarkan kuesioner tertutup pada beberapa mahasiswa dan petugas kantin. Tujuannya wawancara ini adalah untuk memperkuat hasil observasi dan kuesioner sekaligus memberikan penjelasan lebih mendalam serta konteks tambahan terkait kondisi dan pelayanan kantin. Dan yang terakhir yaitu wawancara singkat. Wawancara dilakukan secara singkat kepada beberapa mahasiswa dan petugas kantin. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperkuat hasil observasi dan kuesioner sekaligus memberikan penjelasan lebih mendalam serta konteks tambahan terkait kondisi dan pelayanan kantin tersebut. Dengan menggunakan 3 teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih lengkap, valid, dan maupun menggambarkan kondisi kantin secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu variabel dan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan beberapa indikator yang bertujuan untuk mengukur preferensi dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kantin secara menyeluruh. Adapun indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini meliputi yang pertama yaitu kualitas makanan dan penyajian. Indikator ini mencakup kebersihan makanan, tampilan atau penampilan hidangan, serta kerapian dalam proses penyajian. Aspek ini dinilai penting karena kualitas makanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu pelayanan petugas. Pelayanan ini dinilai dari sikap petugas seperti kemeramahan, kesopanan, dan tanggapan dalam melayani mahasiswa. Selain itu, kesediaan petugas untuk membantu ketika terjadi kesalahan pesanan untuk menjadi bagian dari penilaian. Yang ketiga yaitu kebersihan dan kenyamanan fasilitas. Indikator ini meliputi kebersihan meja makan, area duduk, serta suasana kantin secara keseluruhan. Lingkungan yang bersih dan nyaman diharapkan dapat meningkat minat mahasiswa untuk menggunakan fasilitas kantin. Yang keempat yaitu proses pembayaran. Penilaian pada aspek ini mencakup kecepatan pelayanan saat transaksi, ketertiban antrian, serta kemudahan dalam proses pembayaran yang diberikan kepada mahasiswa. Yang kelima yaitu kepuasan keseluruhan. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan mahasiswa secara umum, termasuk loyalitas dan keinginan mahasiswa untuk kembali membeli atau menggunakan layanan kantin di kemudian hari.
Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, kuesioner diharapkan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kualitas dan pelayanan kantin. Selanjutnya, saya Naura Kaskanela akan menyampaikan hasil survei pada bagian ringkasan umum. Berdasarkan hasil survei, secara umum mahasiswa memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pelayanan kantin. Petugas dinilai ramah, sopan, responsif, serta melayani mahasiswa secara adil. Selain itu, proses pembayaran yang cepat menjadi salah satu aspek yang paling diapresiasi. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu kebersihan penyajian makanan dan kondisi fasilitas makanan yang masih perlu ditingkatkan. Pelayanan pada jam-jam ramai juga dinilai belum secepat saat kondisi kantin lenggang. Selanjutnya, pada hasil survei berdasarkan persentase utama. Hasil survei menunjukkan bahwa kesopanan dan keramahan petugas serta kesediaan membeli kembali memperoleh 100% persetujuan. Ketanggapan pelayanan dan proses pembayaran yang cepat masing-masing mencapai 94%. Sementara itu, kebersihan penyajian makanan berada pada 83% dan kecepatan pelayanan saat jam ramai sebesar 72%, yang menunjukkan masih adanya ruang perbaikan pada kondisi tertentu. Selanjutnya, hasil analisis pelayanan kantin. Secara umum, pelayanan kantin telah memenuhi sebagian besar ekspektasi mahasiswa. Petugas dinilai sigap, ramah, dan profesional dalam melayani. Namun, terdapat dua kelemahan utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu kebersihan penyajian dan area meja makanan yang belum konsisten, serta penurunan kecepatan pelayanan saat kantin dalam kondisi penuh. Kedua aspek ini menjadi prioritas perbaikan karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kepuasan mahasiswa. Baiklah, saya Husna Haris akan membahas pembahasan kualitas pelayanan. Menggunakan teori kualitas pelayanan, hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1. Bukti fisik. Area kantin cukup memadai, namun kebersihan lingkungan dan tata ruang masih perlu penataan yang lebih baik. Kedua, keandalan itu pesanan mahasiswa umumnya disajikan dengan tepat waktu dan jarang ada kesalahan. Ketiga, daya tanggap petugas cepat melayani, tetapi antrian mudah menumpuk saat ramai. Keempat, jaminan keramahan dan sopan santun petugas memberikan rasa aman nyaman bagi mahasiswa. Kelima, empati. Pelayanan adil tanpa pilih kasih dapat membuat pelanggan merasa dihargai. Pembahasan ini memperkuat bahwa secara keseluruhan pelayanan sudah memenuhi standar yang baik. Saran dari responder memberikan beberapa saran untuk peningkatan fasilitas dan kenyamanan. 1. Perluasan ruang makan agar tidak sesak pada jam istirahat, peningkatan kebersihan meja makan, area makan, peralatan saji, dan tempat penyajian. Nah, ketiga, penambahan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, kipas angin, wastafel, dan lain-lain. Keempat, memperlakukan sistem antrian atau pembagian tugas yang lebih teratur untuk mengurangi penumpukan pembeli. Saran ini menunjukkan keinginan mahasiswa agar kantin kita menjadi lebih nyaman dan lebih higienis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kantin PEPUSK berada di kategori sangat baik. Pelayanan dinilai ramah, sopan, cepat, dan memenuhi harapan mahasiswa. Loyalitas pelanggan juga tinggi, terlihat dari 100% responder yang bersedia membeli kembali ke sana. Meski demikian, beberapa aspek seperti kebersihan penyajian makanan dan kualitas pelayanan saat kantin ramai perlu ditingkatkan agar pelayanan semakin optimal dan konsisten. Saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menyarankan meningkatkan kebersihan area kantin secara berkala dan lebih terjadwal, mengatur alur antrian, dan menambah petugas di jam sibuk agar pelayanan tetap cepat. Melakukan renovasi ringan atau penataan ulang ruang makan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Lalu, melakukan survei rutin agar pengelola dapat memonitor kepuasan mahasiswa secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa pelayanan kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala secara umum sudah berjalan dengan baik dan mampu mendukung aktivitas mahasiswa sehari-hari di lingkungan kampus. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pengalaman mahasiswa sebagai pengguna kantin dipengaruhi oleh beberapa aspek pelayanan yang saling berkaitan, sehingga kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari satu sisi, tetapi dari keseluruhan proses yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. Dengan adanya pembahasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan kantin FEB USK berdasarkan sudut pandang mahasiswa. Demikian pemaparan dari kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.